Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Dasar Perkawinan dan Syarat Perkawinan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Anastasia Muhammad. Yang kedua, Kasmawati Gesahrain. Yang ketiga, Merlin Soman. Dan yang keempat, Muhammad Afdal Musa. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar perkawinan, yaitu pengertian perkawinan. Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat, bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan. 2. Keabsahan perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Terhadap permohonan mahkamah berpendapat setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Sebagaimana diamanatkan undang-undang perkawinan, di samping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus di sini, perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat serta agama dan kepercayaannya yang dianut saja, tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yakni studi dokumen kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. 3. Asas monogami. Menurut pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Berlandaskan dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yakni seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan sebagai istrinya, dan sebaliknya seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya. Selanjutnya, syarat perkawinan yang pertama, sepakat para pihak. Sepakat para pihak dalam perkawinan atau yang disebut dengan perjanjian pranikah. Perjanjian perkawinan ialah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga dan lain sebagainya. Perjanjian kawin menurut KUH Perdata pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah atau harta di luar persatuan. Yang ketiga, batas minimum usia untuk menikah. Dalam ketentuan UUP pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Penentuan batasan minimal usia untuk menikah yang tercantum dalam UUP menyebutkan secara otentik. Alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana dalam penjelasan umum angka 4 huruf dan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 bahwa alasan tersebut berkenaan dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional, yaitu pentingnya kedewasaan yang disebut dengan masa jiwa dan raga dalam perkawinan.
dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. Yang keempat, larangan perkawinan. Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang A. Berhubungan darah dalam garis keturunan harus ke bawah ataupun ke atas. B. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara nenek. Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi 4 tahap, yaitu 1 laporan, 2 pengumuman, 3 pencegahan, 4 pelangsungan. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau suami terdahulu. Pegawai pencatat akan melakukan penelitian terhadap pemberitahuan tersebut. Apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan, maka dilakukan pengumuman. Perkawinan dilangsungkan paling tidak 10 hari setelah dilakukannya pengumuman kehendak perkawinan. Apabila tidak ada yang akan melakukan pencegahan perkawinan, maka perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing di depan pegawai pencatat serta dihadiri oleh 2 orang saksi. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai, para saksi, dan pegawai pencatat membubuhkan tanda tangannya pada akta perkawinan. Khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, akta perkawinan juga ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.